surganya umat muslim itu ya di akhirat nanti, Bang. Bukan di dunia, Bang. Tapi bagi orang kafir, surga mereka itu ya di dunia, Bang. Aduh, Iya benar loh, Bang. abang jangan mengkafir-kafirkan kami dong. Kami juga ada kepercayaan, kami juga punya Orang Tuhan. kafir itu begini. Yesus mati kan? Ya, itu dia mati. Nah, kalau menurut Abang, ada nggak Tuhan yang bisa mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya bisa itu kan sebagai penebusan dosa, Bang. Oke, neraka. Jadi roh Tuhan masuk ke dalam neraka mau ngapain, Bang? Duh, bingung aku. Oke, pria ternoda. Pria ternoda. Kau dinodai siapa kau? Ditungki juga kau ternyata ya. Dinodai kau. Ya, selamat siang. Iya. Kau siapa yang nodai kau? Ya silakan pria ternoda. Iya, aku dengar pencerahan saja nih. Agama apa, Oke. Bang? Katolik? Katolik. Kok kenapa namamu pria ternodai? Siapa yang menodai kau? Oh, itu sejarahnya panjang. Tidak pernah kau dapat perlakuan pelecehan? Ah, serius, Bang? Anda usah lah tanya-tanya nama aku mau cari apa. Enggak, serius. Dia bilang ceritanya panjang. Berarti benar dong. Aku nak beri nama itu karena ya punya masa lalu lah. Jadi aku udah. Iya, benar. Berarti kau pernah dinodai. Enggak, aku serius, Bang. Aku serius, benar. Aku serius. Ini sekarang sesinya curhat dong. Silakan, Bang. Enggak, ceritalah dulu, Bang. Namamu pria ternoda. Saya tanya kenapa namamu begitu. Pernah, Ada Bang. kisahnya. Berarti pernah kau, Bang? Jujur aja lah, Bang. Iya, aku pernah dibohongi sama orang yang aku suka. Ya. Itu bukan ternoda, Bang. Ternoda itu jebol, Bang. Jebol, boolmu jebol, Bang. Itu ternoda. Kalau kau dibohongin Ya, berarti enggak apa-apa kan pria, terserah saya mau bikin apa. pria terdustai. Nah gitu, kau pernah didustai. Tapi jijik juga kan kalau ada laki-laki. Aku ternoda, jijik kan dengannya. Ternoda itu berarti kau seperti maaf dilecehkan, Bang. Apa pernah kau malah mendapatkan itu, Bang? Pelecehan? Tak serius aku, Bang. Jujur Tidak. aja. Kau dibohongi siapa? Wanita apa laki-laki juga? Wanita. Oh, kau masih normal ya, Bang? Kan ternoda Ya itu. masih lah. Kalau aku tidak normal, bisa aku ngomong sama bunda ini? Loh, Bang, kalau yang LG Tungki juga bisa bicara, Bang. Tidak, maksudnya kan saya masih sehat ini. Jijai. Masih punya akal, masih punya berpikir sehat. Jadi abang, karena begini bang, kan mayoritas yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu kan ada tuh ya di luar negeri itu kan daerah ya, itu mayoritasnya Kristen. Jadi abang pas saya baca pria ternodai, saya merasa kayak abang pernah diperlakukan secara tidak baik seksualitasnya. Tidak begitu. Saya cuma beri nama ini yang pernah aku alami aja pribadi aku. Bukan sama-sama jenis, sama wanita. Aku dibohongi sama wanita. Segala sesuatunya aku sudah korbankan, ternyata dia menipu aku. Wih, Jadi gitu. Bukan ternoda itu namanya. abang berarti pria tersakiti. Ya. Maknanya seperti. Nanti ganti ya bang, pria tersakiti. Nah, abang yang menyakiti dia meninggalkan abang karena demi laki-laki lain. Bukan, karena aku tidak mau ikut dengan keyakinan dia. Oh dia Islam. Iya. Alhamdulillah akhirnya perempuannya tidak tergoyahkan. Waduh. Ya iya bang, kami umat Muslim itu tidak boleh menjadikan imam kita tuh yang tidak akidah dengan kita bang, nggak boleh. Abang menyembah manusia, kami menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan bang. Esensinya apa manusia? Memang kami Memang kami menyembah manusia, gitu ya bang. tidak lah. Nah, itu Tuhan abang siapa bang? Tuhan abang siapa? mulai bunda Artonan kan mulai Masuk, anu nih, baik, kemana-mana masuk, nih, baik. mulai arahnya kurang baik ya pacar sudah. abang, mantan pacar abang agama Islam, seorang wanita muslimah kayak saya. Saya jujur ya bang, Ya. beberapa saudara Kristen, bahkan ada saudara masih hubungan saudara dengan saya, itu tuh
mau melamar saya, asalkan saya tuh masuk Kristen. Padahal perekonomian dia bagus. Dia seorang kontraktor Iya, besar di Jakarta. Tapi makanya kalau dia sebentar bang, seorang perempuan ketika dia menjaga ya, Masuk, Pak Eko. menjaga agamanya, sebentar dulu bang, menjaga agamanya, harta sebanyak apapun itu tidak akan mempan bang, tidak menjadi jaminan kebahagiaan dia. Karena apa bang? Kami ini sudah tahu Allah tuh mengatakan surganya umat muslim itu ya di akhirat nanti bang, bukan di dunia bang. Tapi bagi orang kafir surga mereka tuh ya di dunia bang. aduh, Iya benar loh bang. abang jangan mengkafir-kafirkan kami dong. Kami juga ada kepercayaan, kami juga punya Orang Tuhan. kafir itu bang, orang kafir bukan berarti orang yang tidak punya agama. Yang tidak punya agama, yang tidak mengenal Tuhan itu namanya ateis. Nah, abang itu kafir, maksudnya menutup diri dari kebenaran. Kafir Itu yang kan tidak dalam- beriman. Abang kan tidak dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Ya kan? karena kami tidak meyakini, tidak seperti Nah, itu. makanya abang dikatakan kafir. Itu menurut Bunda dalam Islam Bunda. Kafir itu, iya, kafir itu kan berasal dari bahasa Arab, bang. Kafaro, artinya menutup diri. Nah, abang kan tidak beriman kepada Allah, makanya abang dikatakan kafir. Nah, surganya orang kafir itu adalah dunia, abangku. Surganya bagi umat muslim yaitu nanti di akhirat sana. Karena dunia ini bersifat sementara, bang. Dunia ini nggak kekal, bang. Berarti kalau kalau Bunda bernarasi seperti itu, aku juga bisa mengatakan seperti itu karena berarti Bunda juga kafir karena tidak mengimani Yesus, tidak percaya. Iya, nggak apa-apa. Tapi begini, bang. Nanti abang terkena sendiri dari omongan Yesus. Jadi wajar. Yesus sendiri. Jadi wajar Yesus kalau sendiri. aku bilang Bunda kafir juga. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang saya tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan? Berarti Bunda kafir dong. Kafir bagi abang kan? Tapi masalahnya, kata kafir, Iya. abang mengatakan saya kafir dari Tuhan abang, itu dari mana bang? Kafir itu kan dari bahasa Arab bang. Yang artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, aku Ya, tahu jadi itu begini ya dari bang. bahasa Sebentar Arab. bang. Sebentar bang. Yesus sendiri kan mengatakan, kalau kamu mau hidup kekal, itu harus mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kan Yohanes 17 nomor 3. Dan mengenal Yesus Kristus itu hanyalah utusan. Sama. Ketika kami Tidak mengucapkan, begini. bentar dulu, Memberitakan Bang. suatu. Bentar dulu abang yang tersakiti. Sama seperti kami mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami itu berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Rasulnya Allah. Sama seperti Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar. Dan Yesus itu adalah utusan. Menurut Yesus, Allah itu, Bapa itu adalah Tuhan yang Esa. Dan Yesus itu mengatakan juga bahwa Yesus itu dirinya itu adalah hanyalah seorang utusan. Sama. Saya juga berikrar, Allah itu satu-satunya Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasulnya Allah. Utusan Allah gitu. Selesai bang. Iya, memang Tuhan kami itu memang bisa dikatakan sebagai utusan, bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan guru dan Nggak Tuhan. bisa begitu bang. Masa presiden mau kau katakan bupati? Masa presiden mau kau Itu- katakan wali kota? Bang, dengar abangku. Seorang pemimpin, Kerjaan. sebentar. Seorang pemimpin, yang namanya pemimpin itu cuma satu bang. Tidak ada yang namanya pemimpin itu dua bang. Pemimpin perusahaan pasti satu. Pemimpin negara pasti satu. Pemimpin di dalam rumah tangga pasti cuma satu bang. Mana ada yang namanya pemimpin itu dua bang. Nah, penguasa dunia, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta itu cuma satu abangku. Iya, sebentar aku lagi bergantian kita bernarasi ah. Nah, Hmm. iya dalam pengertian pemimpin yang Bunda maksud itu seperti apa? Ini kan dalam pemimpin apa dulu? Kalau pemimpin memangnya bisa aja kalau pemimpin itu seperti yang Bunda contohkan bisa dia terus mati terus bisa menghidupkan dirinya. Itu pemimpin yang seperti itu kan beda pemimpin yang kami imani. Bang, oke. Sekarang begini. Yesus mati kan? Iya, itu dia mati. Nah, kalau menurut abang, ada nggak Tuhan yang bisa mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya bisa itu kan sebagai penebusan dosa, Bunda. Bang, jangan dulu lari ke penebusan dosa. Ya, terus saya mau jawab apa kalau harus ikuti narasi Bunda kayak begitu? Menurut abang, sebentar dulu bang. Nah, ini nanti kita balik nanti ke penebusan dosa. Menurut abang, Tuhan bisa mati nggak? Kenapa tidak? Kenapa dia harus mati? Ya makanya dia mati karena itu menebus manusia yang berdosa.
Begini, jadi begini Bang doktrinnya. Itu doktrin. Ya, sabar dulu abangku. Untuk menebus dosa harus mati. Ini tuh jadinya relasi abang kan? Ya. Kenapa tidak mungkin bisa mati? Saya tanya, kenapa harus mati? Tapi dia kan mati hidup lagi. Sebentar dulu bang. Untuk menebus dosa kata abang. Benar kan? Ya. Nah, berarti syarat untuk menebus dosa harus mati. Betul kan? Dia mati kan dalam arti mati apa dulu dia mati. Nah, berarti begini bang. Manusia yang harus mati dan bangkit baru bisa dikatakan namanya Tuhan. Benar nggak? Dia kan bangkit. Nah, makanya karena bangkit dia jadikan Tuhan. Benar nggak? Iya. Karena disitulah kemahakuasaannya. Oke. Nah, kalau memang kemahakuasaannya, pertanyaan saya, Yesus bangkit sendiri karena kemahakuasaannya atau dia dibangkitkan? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Nggak bisa begitu, Bang. Yang namanya bangkit sendiri dengan dibangkitkan itu berbeda, Bang. Yesus dengan kemahakuasaannya, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sudah saya katakan sebagai pencipta, dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Karena kita kembali lagi ke Trinitas. Sekarang abang Ya memang tidur. Tunggu dulu, Bang. Abang tidur, ya kan? Abang waktu tidur, sebentar dulu. saya manusia biasa, jangan berikan contoh begitu. Oke, sekarang Yesus dilahirkan Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Itu kan sudah di nubuatan begitu, Bunda. Itu sudah perjalanan itu ceritanya. Jawabannya, Bang. Di dalam Lukas 1:31, Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Iya, kalau secara dunia memang dia manusia. Oke. Nah, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Dia manusia sekaligus Tuhan. Oke. Apakah Tuhan bisa ditampar? Waduh. Ya, sebagai manusia yang merendahkan diri ya seperti itu. Tuhan yang merendahkan diri. Oh, oke. Berarti Tuhan bisa ditampar ya? Nah, itu sebagai bentuk dia memberikan satu kerendahan hati. Oke. Andai kan dia mau kan tinggal mengucapkan udah bengkok orang itu. Oke. Jadi pertanyaan saya berikutnya. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan ini manusia apa Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Tuhan. Ya. Berarti bukan Tuhan. Dia 100. Putus-putus, Bang. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Oke. 100% Tuhan. Yang disalibkan ini 100% Tuhan apa 100% manusianya? Kalau penyalibannya itu 100% manusianya. 100% Tuhannya kemana, Bang? Ya ketika 100% Tuhannya ketika dia mati terus bisa hidup kembali. Berarti waktu yang disalibkan hanya 100% manusia ya? Ya manusianya, tapi itu menunjukkan sebagai penebusan dosa kepada manusia. Saya tidak lari ke penebusan dosa. Berarti yang disalibkan di atas kayu salib itu adalah 100% manusia toh. 100% Tuhannya tidak ada dulu. Ya, tapi tidak lepas dari keilahiannya. Enggak. Nanti kena juga, Abang. 100% dulu manusia yang ada di kayu salib ini, benar kan? Ya. Setelah Bang Sabarudin. Nah, setelah Yesus mati, betul? Nah, Dia 3 hari turun dalam kerajaan maut. betul. Yang turun dalam kerajaan maut ini manusianya apa Tuhannya? Roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan. Jadi kerajaan maut ini tempat siapa? Nah, itu tempat roh. Kerajaan maut itu kan ibarat seperti dalam Islam neraka seperti itu. Barakallah Bang Sabarudin. Oke, neraka. Jadi roh Tuhan masuk ke dalam neraka mau ngapain, Bang? Duh, bingung aku. Bingung ya. Aku pelan-pelan. Yang disalibkan ini adalah manusia. Bunda Ritonang.
Bunda, Bunda bertanya jangan menyiksa begitu. Saya tidak menyiksa, Bang. Jadi, abang lah dulu yang turun dalam kerajaan maut, roh Tuhan. Kerajaan maut ini tempat apa, Bang? Dia itu neraka. Jadi ngapain roh Tuhan di neraka, abangku? Melihat orang yang disiksa. Pria yang tersakiti, yang ternoda, yang terdustai. Astagfirullah, Bang. Oh, Bunda ketawa-ketawa begitu mengejek sekali nih Bunda nih. Aku tidak mengejek, Bang. Ngapain lah roh Tuhan di neraka, Bang? Terserah dia lah, mau kemana-kemana. Jadi abang tersiksa dengan pertanyaan saya, Bang. Iya, karena Bunda bertanya itu kayak kritis sekali nih. Apa bertanya begitu ah. Loh, saya pengen tahu, sedalam sebesar apa keimanan abang tentang agama abang menurut Bible abang sendiri. Saya kan bernarasi dari Bible. Pada hari yang ketiga, ya mati, terus selama 3 hari turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kan begitu. Karena begini, Bang, ya. Saya boleh kasih tahu sama abang. Apakah pada waktu Yesus bangkit hanya Yesus yang bangkit, Bang? Iya, Yesus sendiri. Nah, coba abang pengakuan Imam Rasuli. Pada hari yang ketiga bangkit pula dia dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan bunyinya begitu kan pengakuan Imam Rasuli? Bangkit pula dia di antara orang mati. Nah, ada di dalam Matius, saya tunjukkan abang ya. Berarti ini, Bang. Berarti bukan Yesus saja yang bangkit pada waktu itu, Bang. Saya tunjukkan di dalam Matius 27. Ini yang baru masuk siapa nih? Ada noise, Bang. Ada yang noise, tolong di-mute lah. Oke, saya baca ya, Bang ya. Matius 27 nomor 50. Dari 50 ya, Bang. Oke. Ini perikopnya tentang Yesus mati. Dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ternyata bukan, mana dia? Mana dia? Mana dia? Bang Greg? Turun, kabur. Alhamdulillah, hilang juga. Mana dia? Nggak kuat ya Bunda. Nggak kuat terima kebenaran. Naik lagi. Ternoda, naik lagi, ternoda. Udah terguncang. Jadi bawah. Naiklah, Bang. Gak boleh kayak gitu. Naik, Bang. Aku udah undang ya, aku udah undang. Iya. Janganlah lari kayak Tuhannya. Aduh. Aku tadi mode kalem loh. Macam hotel ini. Mana dia? Ternoda. Aku udah ngundang loh. Aku dinodai Bunda Nora. Aku tidak menyiksa loh. Astagfirullahaladzim. Dia takut sama zombie. Aku udah undang ya, aku udah undang. Coba, mana dia? Aku batalkan dulu. Nah, ini aku undang lagi. Nah, aku undang lagi nih. Naiklah, Bang. Naik, Bang. Berarti abang nggak tahu Bible abang kan? Naik, abang. Hah? Menghilang, nggak ada lagi. Ya Allah. Iya Bang, yang baru naik nih disapa Bang. Apa saya sapa kah? Islam. Oh Muslim semua, Masya Allah. Oke. Nggak tahu kalau Coto ini ya, Coto nggak tahu. Coto disapa Coto.
Oke, Bang Coto. Wah, Bang Coto lagi. Selamat siang, Bang. Bang Coto. Contoh Makassar. Ah. Bang Coto. Kalau nggak nyahut nih, mohon maaf saya turunkan ya. Mute-nya coba. Coba buka mute-nya, diundang aja, Bang. Udah. Halo. Iya, aku kalem aja diskusi turun, apalagi ngegas. Aduh. Bisa basah tuh celana kalau digas, Bun. Saking takutnya dia. Aduh. Merasa ternodai. Allahu Akbar. Ayo, pasien selanjutnya. Bunda ketawanya kayak apa kata dia tadi? Kayak merendahkan. Ibu ketawanya menghina. Yang dia bilang, ngapain roh Tuhan di neraka? Terus apa dia bilang? Saya bingung, katanya. Aduh. Ya Allah. Oke, tamu selanjutnya Sri Dharma. Siapa ini? Dharmayanti ya? Oh ya, Sri Dharmayanti, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada Bang. Apa itu? Silakan. Itu ini tentang kreator itu loh Bang. Apa namanya itu ya? Kristen itu ya, dia menjijikkan dia itu. Nggak enak saya dengar dia melawan orang awam aja dia tuh. Oh iya, iya jangan dibuka aibnya di sini Bang, tanpa malu dia Bang. Salam kenal semuanya ya dari Lombok. Oh iya, salam kenal abangku. Iya ya. Terus lah ya. Oke, teman-teman di bawah, bantu tap-tap layar love orange-nya supaya komal kita bisa sama di-share ya, di-share juga supaya makin banyak yang nonton, supaya dakwah kita itu makin menyebar. Amin. Amin amin. Ya, oten-oten yang di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Ini Bunda lagi mode kalem. Wah, itu jarang tuh, lagi mode kalem nih. Mode kalem aja tapi mode kalem aja kabur. Silakan naik. Ya, udah naikkan ya. Oke. Ya, tapi nanti kita pinjam kursi. Soalnya sama Bunda Nora itu. Iya. Banyak nih fansnya Bunda Nora hari ini. Ya, Bunda Nora sama Bunda Repina, apa siapa namanya? Bang Zuma itu, Ustaz Yusuf. Iya, nanti kita pinjam kursinya sebentar abangku ya. Nanti kapan waktu kalau mau ngobrol bolehlah. Karena kita lagi butuh teman diskusi ini. Ya, siap. Ya, terima kasih abangku. Salam kenal abangku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fir ini Islam ya? Halo Bang Fir. Bang Fir, halo. Bang Fir. Halo. Sama Bang Dede tadi nih udah disapa juga Bang Greg? Belum? Belum. Bang Dede, selamat siang Bang. Bang, selamat siang. Dibuka Bang. Ini nggak apa-apa kalau Muslim salah pencet nggak apa-apa. Turun kanan Bang, nggak nyaut. Enggak nyampe ya. Iya. Ya, teman-teman Kristen di bawah yang mau diskusi silakan naik. Silakan naik. Ini Bunda lagi mode kalem, ya kan? Kalau mode keras, kalian nanti kasihan juga. Nanti pipis di celana. Harus pakai popok kalau mode keras tuh. Pipis di celana nanti nggak kuat denger. Oke, Bang Malik. Kenapa turun Bang Ben? Iya. Bang Malik, selamat siang. Bang Ben nggak ada Bang Ben. Iya. Bang Malik, selamat siang. Kenapa nggak nyahut ini? Tengoklah nih ya, saya buka rumah apa nih ya. Nih warnes dengan Tritung. Bang Yanda, selamat siang Bang Yanda. Bang Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja naik apa kepencet ini Bang? Ada naik, cuma ingin menyampaikan.
Apa yang mau disampaikan, silakan. Nah, untuk para Kristen itu cobalah berpikir kayak tadi malam saya menyaksikan saudara baru kita Bang Al-KTP. Cobalah berpikir kayak Bang Al-KTP itu. Tadi malam dia bersyahadat di roomnya Ustadz Yusuf PI. Jadi untuk para Kristen, pelajari Bible Anda lagi dan berpikirlah secara logika untuk menerima kebenaran itu. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Bang. Ya, Oke. oke Bang. Terima kasih. Ya, untuk saudara-saudaraku semua yang ada di room ini, semoga sehat selalu, Amin. dimurahkan rezekinya, sehat badannya, gitu. Amin. Amin. Nah, gitu. Oke Bang ya. Oke. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Gratis ini perpuluhannya. Supaya kalian selamat, ya kan? Ini agak aneh juga sih kalau diajakin selamat nggak mau, milihnya nggak selamat. Ini ada lagi tamu, Bang Ombas. Bang Ombas, selamat siang, Bang. Bang Ombas. Malah di-mute. Ini siapa lagi namanya nih sebelah? Ini abang yang pakai emot senyum ini siapa ini, Bang? Aduh, selamat siang, Bang. Kenapa pula nggak ada namanya? Selamat siang, Bang. Nggak nyaut pula juga. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi dipersilakan klik mode multi. Di sini ada narasumber kita, ada Ustadz Alip, ada Bang Bezi, termasuk Bang hostnya sendiri. Silakan tekan multi, naik aja, nggak usah ragu-ragu, ya kan? Jangan takut terguncang iman kalian, karena Bunda dalam mode kalem, ya kan? Rama Lubis, iya Bunda. Rama Lubis, selamat siang. Assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda ada yang mau disampaikan Bunda? Kita nyaksiin aja ya Bang di bawah. Oke, terima kasih ya. Semangat, tetap semangat dukung kami ya. Tetap semangat dan tetap selalu semangat, oke? Masya Allah. Oke, makasih. Ika Arina, ini jangan-jangan salah pencet juga nih, salah nombol nih. Ika Arina, selamat siang. Ika Arina, turun dia. Ya, buat oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Atau mau saya kompor-kompori dulu ya, biar marah terus naik gitu. Boleh Bang, boleh. Sesekali nggak apa-apa lah ya kan. Ya itulah. Kalau kalian mau selamat naik nih ke sini. Naik lagi. Oke. Oh ya ini pria ternodai. Bang pria. Tadi kemana Bang? Tadi kemana Bang pria? Halo Bang pria. Halo. Kenapa? Ya, tadi kok keluar. Lagi cuci kepala Bang. Sakit kepala. Ini lagi Lia Sumiati ya. Selamat siang Lia Sumiati. Halo. Nggak nyaut pula. Halo, assalamualaikum.